Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11. Kita lanjutkan pembahasan kita ke uji kompetensi bab 7 termodinamika part 2 ya. Jadi part 1 sudah nomor 1 sampai 10 soal ganjil. Sekarang kita nomor 11 sampai 20 tapi soal genap. Ya, dari buku Fisika Martin 2 ini. Ya, di soal uji kompetensinya. Jadi kalau kita baca soalnya, 1 mol gas ideal menempati suatu silinder berpengisap tanpa gesekan. Mula-mula mempunyai suhu T. Ya, jadi kalau kita gambar, ini suhunya T lah ya. Anggap ini kondisi 1 ya, keadaan 1 dari gas ya. Jadi T1 sama dengan T. Gas tersebut kemudian dipanaskan pada tekanan konstan. Jadi dipanaskan ya pada tekanan konstan. Anda sudah tahu tekanan konstan itu adalah isobarik atau isobar ya. Isobarik. Jadi artinya kalau ini keadaan 2 dari gas, maka P2 itu sama dengan P1, sama dengan P, konstan. Hingga volumenya menjadi 4 kali lebih besar. Jadi volumenya diizinkan untuk memuai. Ya, bukan bejana kaku, jadi bisa memuai dia. Ada pengisap-pengisapnya bisa ke atas. Ya, pengisapnya bisa bergerak ke atas. Sehingga volumenya memuai. Sehingga volumenya menjadi 4 kali lebih besar. Jadi V2 ini 4 kali lebih besar dari volume semula. Anggap aja ini volumenya V1. Jika R adalah tetapan gas umum, jadi R itu tetapan gas umum, besar usaha yang telah dilakukan oleh gas. Jadi usaha yang dilakukan gas, ya, untuk menaikkan volumenya, ya. Jadi volumenya lebih besar ya. Jadi tentu usahanya pasti positif. Hasilnya pasti positif. Karena volumenya lebih besar kan. Kalau volume lebih besar tuh berarti memuai. Memuai itu usahanya positif. Dinyatakan dalam RT. Nah, kemarin kita sudah, kalau isobarik, usaha oleh isobarik, ya, itu adalah P kali delta V. Ya, P kali delta V. Ya. Nah, ini bisa kita rubah juga dengan gas ideal. Kenapa? Karena jawabannya dalam RT ya. Anda sudah tahu di gas ideal itu persamaan umumnya ya adalah PV sama dengan nRT. Nah, di sini ada mol ya. Jadi molnya boleh tetap, boleh tidak. Ya. Inilah persamaan umum gas ideal, ya. Persamaan umum gas ideal ya. Nah, jadi kalau di sini tekanannya tetap. Ya, N ini dianggap tetap lah ya. Karena di sini nggak ada keterangan, jadi wadahnya dianggap tidak bocor. Kemudian R jelas tetapan. Nah, suhunya yang berubah. Jadi kalau di sini suhunya berubah kan? Di sini jadi P delta V. Di sini volumenya yang berubah. Di sini suhunya yang berubah. Nah, jadi untuk proses isobarik, ya, untuk proses isobarik, P delta V bisa kita rubah jadi NR delta T. Ya, jadi ini bisa kita rubah NR delta T. Gitu. Nah, di sini ada kata 1 mol gas. Nah, 1 mol gas itu artinya N-nya 1. Ya, 1 mol. Jadi N ini 1 kali R. Delta T itu adalah suhu sekarang, T2 dikurang T1. Dinyatakan dalam T. Nah, T1 udah tahu T. T1 ini kita tahu T. Nah, T2 ini harus kita nyatakan dalam T. T2 ini berapa T? Nah, tentu seperti kemarin, kalau mencari yang seperti ini, itu pasti persamaan keadaan gas. Persamaan keadaan gas di dalam suatu bejana, di mana dianggap bejananya tidak bocor. Maka berlaku rumus PV per T sama dengan konstan kan? PV per T akan sama dengan PV per T. Konstan ya. Kalau ini kita pilih keadaan gas pada 1, ini kita pilih gas keadaan 2. Kemudian seperti kemarin, yang sama kita coret. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini isobarik. Isobarik artinya P1 sama dengan P2. Jadi bisa dicoret ini.
Sekarang tinggal masukkan V1. V1 ya V1. T1, T1 itu T. Ya, karena jawaban kita harus dalam T. Ya. Yang mau kita cari T2 kan? V2, nah ini V2. V2 4V1. Jadi ini 4V1. Per T2, ini yang mau kita cari. Kita coret V1 sebelah kiri, jadi ini sisa 1. Kemudian kita kali silang kan? T2 kali 1, T2. Ini akan sama dengan T dikali 4. 4T. Nah, sekarang kita udah dapat T2 4T. Baru kita masukkan ke sini. Sehingga kita dapatlah usaha itu sama dengan R, 1 kali RR ya. T2 kita ganti 4T. Dikurang T1 kita diketahui T. Jadi kalau kita hitung ini adalah 3T. 3RT. Ya kan? 3RT. Jadi jawabannya jawaban E. Ya, jadi perhatikan usaha oleh isobarik itu P kali delta V. Nah, untuk isobarik P kali delta V kita bisa rubah NR delta T. Ini juga rumus usaha isobarik ya. Jadi eksplorasi lagi kan. Nah, kemudian seperti kemarin kalau kita ditanya PVT, ingatlah persamaan keadaan gas. Kita anggap molnya tetap karena tidak ada keterangan, bejananya dianggap tidak bocor. Jadi persamaan keadaan gas itu untuk menghitung salah satu variabel tekanan, volume, suhu. Tekanan, volume, suhu. Kemudian ini pernyataan 1, 2, 3, 4 ya. Anda sudah tahu kok pernyataan 1, 2, 3, 4 selalu yang dilihat itu 1. Ya. Atau kalau bisa 4 ya 4 nggak apa-apa. Kalau 1 kita lihat ya kan. Ini ada kaitannya dengan 3. Ya, jadi kalau 1 tidak tahu, Anda masih punya peluang lihat yang nomor 3. Ya. Kenapa? Kalau 1 benar, 3 benar, 1 salah, 3 salah. Jadi selalu 1, 3. Kalau secara cepat Anda bisa jawab lihat 4 ya nggak ada masalah, dilihat dulu 4. Tapi nanti tetap aja ke 1, 3. Oke, kita lihat. Perhatikan data berikut. Suhu sistem naik, energi dalam meningkat, tidak ada perubahan kalor, kerja bernilai negatif. Itu pernyataannya ya. Sistem gas ideal mengalami pemampatan. Jadi perhatikan di sini dia sebut pemampatan. Pemampatan itu artinya volumenya berkurang secara adiabatik ya. Jadi pemampatan adiabatik. Anda sudah tahu ya, adiabatik itu artinya kalornya tetap. Tidak ada kalor yang masuk, tidak ada yang keluar kalor. Ya, seperti termos. Pemampatan itu artinya volumenya bertambah kecil. Ya. Jadi V2, kalau kita sebut keadaan 1 dan 2, V akhir lebih kecil dari V1. Atau delta V-nya negatif. Kan delta V itu V2, V1. Negatif. Sebagai akibatnya, maka usahanya akan negatif. Ya, usahanya akan negatif ya. Kenapa? Karena menyusut kan. Kemarin kan sudah ya. Kalau V2 lebih kecil itu menyusut. Ya. Kalau menyusut itu usahanya pasti negatif. Kalau memuai usahanya positif. Jadi kalau Anda lihat di sini nomor 4 dengan cepat kita bisa lihat salah atau tidak. Kerja bernilai negatif. Nah, ini negatif kan? Benar kan ya? Jadi nomor 4 ini benar. Ini secara cepat dari pengertian pemampatan. W-nya lebih kecil. Nah, jadi nomor 4 benar. Sehingga kalau kita daftar, jawabannya itu A itu udah tidak mungkin. Karena A kan 1, 2, 3. Yang ada 4 itu kan C ya. 2 dan 4. D 4 saja. Atau E 1, 2, 3, 4. Ya, jadi 4 sudah benar. Ya. Sekarang kita lihat nomor 1. Kalau nomor 1 benar, jawabannya E. Ya. Kalau nomor 1 salah, berarti tinggal kalau nomor 1 benar semuanya ya. Kalau nomor 1 salah 24. Jadi ini sebetulnya dengan melihat nomor 1 kita udah bisa lihat kalau 1 benar E, ya jadi kalau 1 benar jawabnya E. Kalau 1 salah pasti 4 dan 2. Karena tidak ada 2, 3, 4. Jawabannya C. Ya. Jadi jawabannya hanya bisa E atau C. Nah, jadi yang perlu kita lihat hanya nomor 1.
Kalau bisa cepat kita lihat ya, nomor 1 kalau bisa. Suhu sistem naik. Susah lihatnya ya. Suhu sistem naik kan susah lihatnya. Ya, karena suhu itu biasanya berkaitan dengan energi dalam ya. Ingat, suhu itu berkaitan dengan energi dalam. Ya. Kita yang tahu di sini baru usaha kan. Yang kita ketahui baru usaha, energi sama kalor. Tapi nanti kita akan di sini. Nah, tapi kalau nomor 3 gimana? Nomor 3. Ya, karena kan kalau 3 benar, 1 benar kan? 1 kita belum tahu. Tapi 3 kita bisa tahu dari definisi. Tidak ada perubahan kalor. Cocok. Kalornya tetap. Kalor tetap itu artinya tidak ada perubahan kalor. Jadi dengan demikian nomor 3 benar. Nah, nomor 3 benar, 4 benar. Ya pasti jawabnya. Ya, karena kalau 3 benar kan 1 benar. Ya, jadi pasti jawabannya Nah, bukan C. Jadi kita tidak perlu lihat lagi nomor 1. Ya, tidak perlu lihat nomor 2. Jawab, sudah selesai. Ya, jadi yang kita lihat hanya nomor 4 dan 3. 1 nggak bisa kita tahu karena kita perlu lagi teori hukum 1 termodinamika. Kita akan jelaskan setelah ini. Tapi nomor 3 kita bisa tahu dari definisi. Adiabatik artinya kalornya tetap. Kalor tetap berarti tidak ada perubahan kalor. Nah, jadi 3 benar. 4 benar, 3 benar, ya benar semua. 3 dan 4 itu hanya ada di E. Oke. Sekarang kita akan lihat nomor 1 dan 2 ya. Ini sudah bukan latihan soalnya. Ini hanya untuk belajar. Ya, sekarang kita lihat. Kenapa 1 benar dan kenapa 2 benar. Gitu. Nah. Di sini ada energi dalam. Kita belajar hukum 1 termodinamika ya. Kualitatif dulu, nanti kuantitatif habis ini ya. Soalnya ada. Ya. Jadi hukum 1 termodinamika itu adalah hukum yang menghubungkan antara energi dalam, disebutnya delta U. Jadi energi dalam itu nggak bisa diukur. Energi dalam Anda nggak bisa diukur. Ya. Yang diukur adalah perubahan energi dalam. Itu di gas itu yang bisa diukur perubahan energi dalam. Jadi disebutnya delta U. Perubahan energi dalam. Ini yang bisa diukur. Ya. Karena dia mengamati perubahan kan ini. Perubahan dari suhu. Ya, ini perubahan dari suhu kan. Nah, kalau untuk gas ideal monoatomik sudah kan rumusnya. Gas ideal monoatomik. Delta U itu sama dengan 3/2 nRT. Kita pakai nRT aja ya. Nr delta T. Nah, ini. Ya, monoatomik. Kalau diatomik 5/2 ya. Ini mono. Diatomik suhu sedang, suhu kamar 5/2. Ini diatomik suhu sedang ya. Suhu kamar ya, suhu sedang, suhu kamar. Kalau suhunya rendah, misalnya negatif, ya. Negatif di sini negatif Kelvin. Maka untuk diatomik 3/2 nR delta T. Kalau suhunya sangat tinggi, misalnya 400 Kelvin, 400, ini 300 Kelvin, ya 500 Kelvin lah, di atas 100 derajat Celcius, maka untuk gas diatomik itu 7/2, ya gitu. Oke, jadi perubahan energi dalam ya, yang ada rumusnya kan gitu, delta T. Dengan kalor, jadi hukum 1 termodinamika menghubungkan antara kalor yang diterima oleh si gas atau kalor yang dikeluarkan oleh gas. Kalau gas itu kalor yang Anda terima atau kalor yang Anda keluarkan. Ya. Dan usaha. Nah, ini yang disebut dengan hukum 1 termodinamika. Rumusnya adalah delta U sama dengan, ini kita fisika ya. Jadi kalau fisika delta U itu Q min W. Beda dengan kimia. Kimia Q plus W. Ya, jadi kita pakai fisika ini. Ya. Nah, perjanjian tandanya seperti ini. Jadi kalor ini bisa positif, bisa negatif. Usaha juga bisa positif, bisa negatif. Ini adalah sistem gas, seperti kita bilang kemarin. Di sini itu lingkungan. Nah, untuk kalor dulu. Kalau sistem menerima kalor,
Jadi kalau Anda menerima kalor, anggap aja menerima uang, kalor itu uang. Kalau Anda menerima uang, nah itu positif. Jadi kalornya positif, tandanya positif. Ya. Kalau sistem mengeluarkan kalor, Anda mengeluarkan uang, kan negatif itu. Nah, untuk usaha sebaliknya, ya. Kalau sistem menerima usaha, ya, sistem menerima usaha, usahanya negatif. Ya. Jadi kalau Anda di sini, kemudian Anda menerima usaha, anggap aja usaha itu pukulan. Kalau Anda terima pukulan kan negatif. Ya, tapi jangan dilihat dengan segi mukul-mukul ya. Ini hanya memudahkan. Kalau Anda memukul, nah itu positif. Atau usaha namanya. Kalau Anda yang melakukan usaha kan positif. Orang yang melakukan usaha kan positif. Tapi kalau orang yang hanya menerima saja, negatif. Nah ini perjanjian tandanya. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ke persamaan kita. Delta U sama dengan Q min W. Ya. Kalornya tadi tetap kan? Karena prosesnya adiabatik. Ya. Kalor tetap. Jadi Q ini tidak berubah. Ya. Q-nya tetap. Jadi tidak ada kalor masuk, tidak ada kalor keluar. Q-nya tetap. Usahanya tadi negatif ya. Usaha negatif kan? Ini. Usahanya negatif. Ini negatif, ini negatif, ini negatif. Apa yang terjadi? Negatif dikali negatif. Plus kan? Jadi positif. Jadi delta U ini akan positif. Ya. Kenapa positif? Nah, kalor ini tetap. Ini kan bilang positif. Ini negatif tapi dikali bilang negatif. Jadi ya, nilainya pasti positif. Delta U-nya positif. Artinya apa delta U positif? Energi dalam meningkat. Kan begitu. Kalau delta itu positif berarti meningkat. Energi dalam meningkat. Makanya benar kan nomor 2 energi dalam meningkat. Nah, Anda sudah tahu delta U itu sebanding dengan suhu. Kalau delta U meningkat maka suhunya naik, ya. Kalau delta U meningkat suhunya naik. Makanya ini suhu sistem naik. Jadi suhu sistem ini gas maksudnya. Suhu gas naik. Benar ya? Itulah kira-kira ya. Nah, sekarang kita agak sedikit hitungan, ya. Anda lihat soalnya. Ini ada grafik diketahui. Ini tekanan dikali 10 pangkat 5 Pascal. Maksudnya kalau 1 kali 10 pangkat 5. 2 kali 10 pangkat 5 gitu ya. Volumenya dikali 10 min 3 meter pangkat 3. Jadi kalau 0,5 di sini maksudnya 0,5 kali 10 min 3. 1,5 maksudnya 1,5 kali 10 min 3. Ya. Pascal internasional, meter pangkat 3 internasional, sehingga luasnya sama dengan joule, gitu, karena menyatakan energi. Oke, suatu gas mengalami perubahan dalam tekanan dan volume dari keadaan A ke B. Jadi Anda lihat menyusut ya. Jadi dari A ke B itu menyusut, ya, volumenya berkurang. Anda lihat keadaan akhir VB, volumenya lebih kecil dari VA. Dan Anda sudah tahu kalau menyusut itu usahanya pasti negatif. Ya kan? Terus tekanannya tetap. Ya, di situ Anda lihat tekanannya tetap. Tekanannya tetap itu isobarik. Ya. Jika energi dalam gas di A 150 Joule, jadi energi dalam di A itu 150 Joule. Iya. Kalor yang dilepaskan gas dalam proses tersebut, jadi Q-nya sama dengan berapa? Dilepas ya. Ya, kalor yang dilepas berarti negatif pasti negatif nanti. Tapi yang ditanya bukan negatifnya, yang ininya, ya toh. Kalor yang dilepas gas nanti kalau Anda hitung pasti negatif. Misalnya min 100, berarti kalor yang dilepas gas adalah 100 Joule. Kalau min 50 berarti kalor yang dilepas gas 50 Joule. Gitu maksudnya ya. Jadi dia ambil hanya ininya. Kata lepas ini menyatakan hasil hitungan Anda negatif. Oke. Ini kita akan menggunakan hukum satu termo. Ya. Yang menyatakan bahwa delta U sama dengan Q min W. Nah, yang ditanyakan Q. Maka min W-nya dipasang ke sana. Jadi Q-nya akan sama dengan delta U plus W. Nah. Jadi tugas kita itu mencari delta U-nya berapa, W-nya berapa.
Maka kalau sudah dapat tinggal dijumlahkan, ya, seperti itu. Oke, sekarang kita cari dulu usaha, karena usaha bisa kita cari dengan cepat. Ya. Negatif ya, menyusut. Jadi perhatikan usaha itu kalau isobarik kan P kali delta V kan. Itu rumusnya. Kita akan pakai P delta V. NR delta T tidak. Tadi kita pakai NR delta T karena jawabannya dalam RT. Oke. Ya, tekanannya berapa? Anda baca ini. 2. 2 kali 10 pangkat 5. Ya, sistem internasional. Delta V itu artinya V akhir VB dikurang VA. Ya. Delta V itu VB kurang VA. VB-nya berapa? 0,5. VA-nya 1,5. Makanya negatif kan? Makanya negatif. Dikali 10 min 3. Nah ini jawabnya joule. Ya, karena usaha itu energi kan, satunya pasti joule. Ini kalau Anda hitung berapa ini? Min 1 kan? Makanya negatif kan? Min 1 kali 2, min 2. Min 2. 10 pangkat 5, 10 min 3. 100, berarti min 200 joule. Nah ini usaha. Oke? Sudah dapat ya usaha ya? Ini usaha udah dapat. Sekarang tinggal ngitung delta U. Energi di gas di A itu 150 joule. Ingat energi itu fungsi dari suhu. Jadi kalau UA berarti suhunya TA, UB berarti suhunya TB. Nah sekarang bagaimana menghubungkan TA dan TB? Ya, itu kan pasti pakai persamaan keadaan gas. Pasti pakai persamaan keadaan gas. Gak mungkin gak. Ya, untuk menghubungkan TA dan TB pasti persamaan keadaan gas. Itu apa? PV per T sama dengan PV per T. Kan gitu. Ini adalah keadaan gas pada 1, ini keadaan gas pada 2. Ya, coba kalau di sini A dan B. Ini A, ini B. Gitu. Ya, gas keadaan A, keadaan B. Kita coret yang sama. Ya. Anda sudah tahu yang sama di sini tekanannya kan? Jadi tekanan coret. Set. Nah. Sekarang masukkan volume A. Volume A ini 1,5. Ya, 1,5 kali 10 min 3 gitu ya. Kalau ini kali 10 min 3 per TA. Ya, anggap aja TA. Kan kita mau cari bukan TA-nya. Perbandingan antara TA dan TB. Volume B. Volume B ini 0,5 kali 10 min 3 per TB. Nah, maka 10 min 3 bisa kita coret. 0,5, 1,5 pun bisa kita coret. Ini 1, ini 3. Ya, di sini sisa 1. TA kali 1 TA. Ya. TB kali 3. 3 TB. Nah, begini. Ya. TA sama dengan 3 TB. Oke, kita sudah tahu TA dan TB perbandingannya. UA kita tahu, maka UB bisa kita hitung. Kenapa UB bisa kita hitung? Kan U itu sebanding dengan suhu mutlak. Jadi kalau saya bandingkan UB dibanding UA, itu akan sama dengan TB per TA. Nah, TB-nya kan tahu. TB-nya TB. TA-nya kan tahu nih. TA sama dengan 3 TB. TA ini kita ganti 3 TB. Maka ini hasilnya 1 per 3. Nah, sementara UA kita udah tahu 150. Kali silang lagi kan? Atau ini langsung kita bawa ke sana. Kali silang kan? Jadi UB sepertiga kali 150. Ya, jadi 50 joule. Nah, UB itu 50 joule. Ya. Dengan demikian, kan kita menghitung Q kan? Delta U plus W. W-nya udah kita dapat. Tinggal delta U. Ya, kita hitung sekarang delta U-nya. Delta U adalah U sekarang, UB. Ya, ingat peristiwanya dari A ke B, jadi UB ya. Delta itu selalu akhir kurang awal ya. Akhir kurang awal. UB kurang UA. UB-nya 50, UA-nya 150. Jadi delta U-nya itu 100 joule. Sekarang kita baru rumus Q. Q
Q adalah sama dengan, yang ditanya apa sih? Kalor yang dilepaskan gas kan? Berarti Q. Q sama dengan delta U plus W. Ya kan gitu kan? Delta U-nya berapa ini? Min 100. W-nya min 200. Kan kita udah bilang tadi kan, pasti Q-nya negatif kan? Pasti Q-nya negatif karena dibilang kalor dilepaskan gas. Jadi ini min 300. Nah, min 300 Joule. Ya. Min itu artinya apa? Gas gitu, melepaskan ya ini. Kalor yang dilepaskan gas ya. Jadi gas melepaskan kalor. Ya, jadi minus ini menyatakan melepaskan 300 Joule. Nah, jadi jawabnya D ini. 300 Joule. Ya. Nomor 17 ini 1, 2, 3, 4 lagi. Ya, jadi biasa kalau kita bisa lihat cepat 1, 3, 1 atau 3 atau 4 juga bisa kita lihat secara cepat, nggak ada masalah ya. Tapi kalau 4 nggak bisa kita lihat cepat ya kita urut aja 1 atau 3. Oke, kita baca ya. Suatu wadah tertutup ya. Suatu wadah tertutup diisi N mol gas ya. Jadi N mol gas ya. Monoatomik. Monoatomik itu yang 3/2 itu ya. Kalau diatomik, kalau tidak ada keterangan 5/2. Suhu dan tekanan gas bersurut-turut T0 P0. Nah, jadi ini keadaan 1 atau keadaan 0, kita sebut keadaan 0 aja ya. Soalnya dia pakai 0. Jadi suhunya T0, tekanannya P0. Kan gitu. Ya, ini diketahui ini. Ya. Sedangkan volume wadah dijaga tetap. Nah, volume wadah dijaga tetap apa artinya? Isokorik, ya. Dia bilang volumenya tetap. Berarti delta V-nya 0. Usahanya juga 0. Ya, karena volume tetap isokorik. Kalau isokorik itu kan tidak ada perubahan volume, jadi usahanya pasti 0. Ketika suhu diturunkan, nah, suhunya diturunkan kan, volume tetap tapi suhu diturunkan. Ini kita sebut aja keadaan 1 ya, karena ini keadaan 0. Jadi T1 diturunkan. Kalau tadi T0, sekarang 3/4 T0. Kan turun ya. Lebih kecil dari T0 kan. Nah, perhatikan data berikut. Nah, yang pertama, kalau tekanan bisa kita hitung lah ya. Kita bisa hitung kan. Volumenya tetap, berarti kalau volume tetap itu maksudnya V1 sama dengan V0. Kalau ini volumenya V0. Jadi kita pakai persamaan keadaan gas, kita bisa hitung tekanan. Tekanan menjadi, maksudnya P1 berapa kan? Oke, persamaan keadaan gas. Kita anggap wadahnya nggak bocor, jadi molnya tetap. Maka P1, V1 per T1, ya, akan sama ini keadaan 1 ya. Keadaan 0 ini, P0, V0 per T0. Kemudian yang sama kita coret. Yang sama volumenya ini ya. Volumenya tetap ya. Nih, P1 sama V0. Ini bisa hilang. Nah, P1 ditanya. Ya biarkan aja. Jadi P1 per T1 ini diketahui 3/4 T0. Ya, T1 3/4 T0. 3/4 T0. P0. Ya P0, P0. Makanya kan dalam P0. Ya jawabannya dalam P0. P0 dianggap diketahui. Per T0. Maka T0-nya bisa dicoret. Sini sisa 1. Kali silang kan? P1 kali 1, P1. 3/4 kali P0, 3/4 P0. Nah, ini jawabannya. Jadi nomor 1 itu benar ya. Tekanan menjadi 3/4 P0. 1 benar. Nah, kalau 1 benar, sebetulnya kita nggak perlu nyelidiki 1. Kenapa? Ini lebih cepat nih. Usaha yang dilakukan gas adalah 0 ini. Ya, jadi sebetulnya nomor 3 kita aja dulu ya. Jadi nomor 1 ini sebenarnya nggak perlu ya. Saya salah, tapi nggak apa-apa ini untuk menjelaskan. Jadi sebetulnya dari nomor 3 kita. Kenapa? Karena kan kalau volumenya tetap usaha pasti 0. Jadi tanpa ngitung kita tahu nomor 3 benar, berarti nomor 1 benar. Oke, tak apa-apa. Nomor 1 benar saya jelaskan, tak apa-apa. Oke. 1, 3 sudah. Berarti kita harus lihat nomor 2 dan 4 ya toh.
Kalau nomor 2 salah, jawabannya 13, selesai. Tidak perlu lihat nomor 4 ya. Jadi kalau nomor 2 salah, itu jawabannya 13. Jawaban apa itu? B ya. Kalau 2 benar harus kita lihat ya. Jadi harus lihat nomor 4. Karena ada 1, 2, 3, ada 1, 2, 3, 4. Ya, kita doakan mudah-mudahan aja nomor 2 salah. Nomor 2 apa? Ya, energi yang dilepas. Energi yang dilepas itu berarti Q ya. 3/4 nRT0. Dilepas itu artinya ini harus min. Kalau kita hitung. Ya, ini artinya lepas. Energi dilepas. Dilepas oleh gas maksudnya kan. Kadang-kadang ngitung energi susah. Ya kan harus ngitung delta U plus W ya. Tadi kan sudah ya, Q-nya delta U plus W. Jadi kalau mau ngitung kalor, usaha sih udah 0 ya. Usaha sih udah 0. Berarti harus ngitung energi dalam. Jadi nomor 4 ketemu dulu. Nomor 4 ketemu dulu ya. Padahal nomor 4 nggak ada gunanya bagi kita ya. Kecuali kalau dia benar. Ya kalau dia benar, benar semua ya oke. Kalau dia benar, benar semua. Jadi tetap kita harus ke nomor 4 ini. Karena kalau mau ngitung kalor, kita harus hitung delta U. Tetap harus ngitung nomor 4. Ya oke, kita hitung nomor 4. Perubahan energi dalam. Ya delta U min 3/4 nRT0. Benar nggak? Gitu kan? Benar nggak? Gitu. Ya, apa rumus delta U? Untuk monoatomik ya. Di sini dia sebut monoatomik. Delta U adalah 3/2 NR delta T. Ya, makanya di sini dinyatakan dalam NR kan? Ini sudah, cocok sudah. 3/2 NR delta T. N-nya sudah, R-nya sudah. Delta T. Delta T itu apa artinya? Ya, suhu akhir dikurang suhu awal. Ya, suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhirnya T1. Ya kan? Suhu awalnya T0. T1 kurang T0. Nah, T1 udah diketahui nih. 3/4 T0. Jadi 3/2 NR kali T1. T1 itu 3/4 T0. Dikurang T0. Kan begini. Jadi kalau kita hitung berapa ini? 3/2 NR. 3/4 dikurangi 1. Min ya. Min 1/4 T0. Jadi kalau kita hitung berapa ini? Min 3/8. Min 3/8 NR T0. Nah ini. Min 3/8. Sedangkan di soal dia bilang min 3/4. Salah berarti ya. Salah. Ya nomor 2 salah. Nomor 2. Nomor 4 salah. Nomor 4 salah. Ya, jadi tinggal lihat nomor 2 terpaksa ya. Tapi nomor 2 itu kan asalnya dari nomor 4. Sekarang kita lihat nomor 2 bisa kita hitung sekarang pakai rumus ini. Q sama dengan ini pakai rumus ini. Delta U udah tahu kita tadi. Delta U ini min 3/8. Min 3/8 nRT0. Ditambah W, usahanya 0 karena isokorik. Jadi Q-nya juga dilepas kalor ya. Ya, dilepas kalor. Min 3, ini 0, berarti min 3/8 nRT0. Nah. Ya, jadi kalor yang dilepas 3/8. Nah ini 3/4. Jadi 2 salah. Ya, tapi sekali lagi terpaksa dari nomor 4. Ya. Karena 2 salah sesuai dengan doa kita tadi, maka jawabannya adalah B. Gitu. Ini jawabannya adalah B. Itu nomor 17 ya. Jadi yang pertama kita kerjakan tadi adalah mencari nomor 1 dengan persamaan keadaan. Tapi sebetulnya nggak usah nomor 1, langsung nomor 3. Usaha yang dilakukan gas adalah 0. Ya cocok dengan definisi. Isokorik usahanya 0. Jadi nomor 3 benar, nomor 1 nggak perlu kita terima nomor 1 benar. Nggak perlu lagi kita hitung. Tapi kalau menghitung juga nggak susah. Kemudian kita lihat nomor 2 nggak bisa karena untuk ngitung kalor kita harus hitung delta U. Berarti terpaksa kita cek nomor 4 dulu, energi dalam. Nah, untuk gas monoatomik delta U itu 3/2. Kalau gas diatomik 5/2. Ya, dapatlah ini. Kalau delta U udah dapat ya tinggal pakai rumus ini, usahanya 0. Jadi kalor sama dengan delta U. Kalor sama dengan perubahan energi dalam. Ya, dan
Salah, ini 3/4. Dilepas 3/4, harusnya dilepas 3/8. Oke, sekarang kita masuk ke nomor terakhir. Perkiraan kapasitas kalor pada tekanan tetap, CPM, pakai koma ya. Koma itu artinya, M ini artinya molar ya. Jadi bedakan antara CP dan CPM. Ini adalah kapasitas kalor gas ini tentu ya, pada tekanan tetap. Kalau ini kapasitas kalor molar ya, pakai molar ya. Kapasitas kalor molar. Jadi CPM itu sebetulnya adalah CP dibagi mol. Kan per mol dia. Ya. Jadi kalau ini satuannya joule, ya pakai rumus ini kan kalor itu kalor C delta T kan kalau dari fisika ya. Jadi C ini adalah joule per Kelvin. Kalau ini satuannya joule per Kelvin. Joule kali Kelvin min 1. Kalau ini joule Kelvin min 1 per mol. Jadi satuannya itu joule mol min 1 Kelvin min 1. Atau joule per mol Kelvin. Nah, pakai ada kata mol. Ya. Jadi CPM itu adalah CP per N. Nah, waktu pertemuan part 1 kita udah turunkan kan? Kita udah bilang bahwa gamma itu tetapan Laplace, ya toh? Dari situ kita temukan bahwa kalau untuk monoatomik, kapasitas kalor pada volume tetap itu 3/2 NR. Ya, karena derajat kebebasannya 3. CP itu harus ditambah NR. Sehingga kalau ini 3/2 NR, CP-nya 5/2 NR. Itu untuk monoatomik. Kalau diatomik, derajat kebebasannya 5. Anggap suhunya sedang. Sehingga CV itu 5/2 NR. Maka CP-nya 7/2 NR. Ya. Nah, kalau misalnya Anda ingin hitung CPM untuk monoatomik, maka CPM-nya itu tinggal N-nya dihilangkan. Karena dibagi N kan, jadi ini. CP, ya CP ini, 5/2 NR. 5/2 NR. Dibagi N. Jadi sisa 5/2 R. Ini. Kalau monoatomik, ya, kapasitas kalor molarnya. Satuannya joule per mol Kelvin. Ya, gitu. CVM-nya 3/2. Gitu. CVM-nya 3/2. Gitu. Kalau diatomik, CPM-nya ini 7/2 R. CVM-nya lebih kecil kan, bedanya 1, 5/2 R. Nah ini, satuannya joule per mol Kelvin. Gitu. Ya, kemarin sudah. Ya, jadi perhatikan yang kita cari itu CVM ya. CVM itu adalah, kalau kita anggaplah ini sebagai derajat kebebasan ya, bukan frekuensi ini. Ini adalah derajat kebebasan. Ya. Kali R. Nah, itu. Ya, CPM-nya tinggal ditambah 1. Ya, jadi gampang tinggal ditambah 1 nanti. Jadi yang cari CVM-nya. Kalau monoatomik, per 2 ya, per 2. Kalau monoatomik, derajat kebebasannya 3. Makanya CVM-nya 3/2 R. Monoatomik. CVM-nya 3/2 R. Kalau CPM ya tinggal ditambah aja 3/2 R tambah R 5/2 R ya. Ini CPM. Kalau diatomik CVM-nya 5 karena derajat kebebasannya 5. Gitu. Oke, sekarang kita kerjakan soalnya. Ini ada kata-kata di sebelum nomor 19 ini ada kata-kata karena ini soal untuk nomor 19 dan 20 ya. Suatu gas ideal poliatomik. Nah, dia sebut poliatomik. Memiliki 7 derajat kebebasan. Jadi derajat kebebasannya 7. Perkiraan kapasitas kalor pada tekanan tetap. CPM-nya berapa? Ya, makanya di sini nggak ada N kan. Nah, di sini sudah ada E ya. Maksudnya begini. Tadi sudah kan CVM dulu. CVM itu dirumuskan oleh banyak derajat kebebasan dibagi 2 kali R. Di sini banyak derajat kebebasannya 7.
Jadi CVM-nya sama dengan 7 per 2R. Gitu. Baru kita hitung CPM. CPM itu adalah CVM tambah R. Ya, tinggal ditambah R aja. Jadi 7 per 2R ditambah R. Hasilnya adalah 9 per 2R. Nah, begini. Ya, saya harap Anda mengerti. Ikuti saja part 3 nanti sampai selesai semuanya ya. Sampai nomor 30. 20 sampai 30 tapi soal ganjil. Nah, mudah-mudahan dengan 15 soal uji kompetensi termodinamika ini Anda bisa memahami termodinamika dengan baik. Kalau Anda perlu teorinya, di channel ini sudah ada teorinya. Termodinamika part 1, part 2, part 3 kalau nggak salah. Ya. Part 4 yang belum. Ya, tapi saya nggak tahu belum apa sudah. Tentang kulkas itu ya. Tentang kulkas sama ketidakteraturan. Nanti saya akan lihat. Kalaupun tidak saya akan jelaskan nanti pas kita membuat soalnya. Ya, mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan soal genap sebagai latihan di rumah dan soal-soal esai. Dan kalau Anda perlu juga soal UTBK, di dalam channel ini juga sudah ada soal UTBK tentang termodinamika dan teori kinetik serta kalor. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami supaya Anda bisa menjadi master dalam bidang fisika. Nanti juga ada matematik dan kimia. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Dan saya ingatkan Anda kalau masih belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda bisa mengikuti video-video kita yang hampir kita load setiap hari untuk menemani masa belajar Anda di rumah di musim pandemi ini. Sukses selalu bersama dengan Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.